Ini satu tema yang sangat menarik, sebagaimana yang tadi Pak Adi juga sampaikan, dan memang kita sudah lama juga tidak ketemu dengan Pak Adi, dan beliau sudah menyampaikan banyak hal yang kadang-kadang, wah ini saya pikir sudah selesai ini tugas saya, karena tadi juga beliau tentang kemoralan juga sudah disampaikan, pengembangan kesadaran juga sudah disampaikan, pada saat membahas tentang kesadaran ataupun tentang kecerdasan buatan. Memang kalau saya membaca beberapa berita bahwa kecerdasan buatan ini juga sudah merambah ke agama juga. Jadi seperti yang tadi Pak Adi sampaikan bahwa di Jepang itu memang sudah ada tokoh agama, ya dalam hal ini sebagai biksu, yang sebetulnya dia adalah robot. Karena kalau kita lihat beberapa hal yang kalau tadi dikatakan ada orang yang takut kehilangan pekerjaan, itu kan karena adanya rutinitas ya. Jadi misalnya mungkin memasang pasang baterai misalnya atau memasang satu benda tertentu misalnya, itu gampang sekali diganti robot. Kemudian kalau dulu misalnya untuk pemasangan atau perakitan mobil, kendaraan, sepeda motor dan sebagainya itu sudah lama sekali robot. Karena itu yang rutinitas. Nah, biku ini juga ada kegiatan yang rutin. Misalnya membaca parita, itu rutin. Bahkan juga membaca parita untuk orang sakit, membaca parita untuk pemberkahan rumah, membaca parita untuk orang meninggal, itu aja yang dibaca. Sehingga beberapa umat pun kadang-kadang kalau sering mengundang biku ataupun ikut acara-acara para bante itu, dia biasanya juga sudah hafal. Oh, bante ini mesti habis ini baca ini, habis ini baca ini. Nah, umat saja yang ikut bisa hafal. Apalagi mesin yang memang didesain untuk belajar. Seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, dia sudah langsung ngerti. Nah, di Jepang itu memang ada satu mesin yang melayani umat-umat itu untuk didoain. Jadi dia minta sembahyang apa, dikasih aja doanya. Dan itu, wah dia hafal sekali. Kalau ibaratnya kita membaca parita itu, parita dari awal sampai akhir dia bisa baca semua. Riwayat Sang Buddha juga dia bisa masukkan. Kitab suci Tipitaka pun bisa. Kenapa? Karena mesin ini kan mesin yang bisa belajar. Sehingga kalau ada orang tanya misalnya, bagaimana ya itu riwayatnya misalnya Bante Ananda, wah langsung keluar. Bante Ananda adalah begini, 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 begini. Dari kehidupan yang lampau sepertinya gini, gini, gini. Dan kemudian pada zaman Sang Buddha begini, begini, begini. Ada kisahnya semua. Datanya lengkap. Itu biku aja banyak sekali yang tidak bisa. Atau mungkin malah diomong, biku itu hanya satu dua aja yang bisa. Kemudian tanya lagi misalnya, saya ingin tahu ya riwayatnya Wisaka misalnya. Oh, Wisaka dalam kehidupan yang sebelumnya begini-begini. Kemudian dalam kehidupan zaman Sang Buddha begini-begini. Ada kejadian pada waktu itu di wihara ini begini, di wihara itu begini. Wah, kalau biku yang sungguhan, mungkin hanya satu dua orang yang tahu. Tapi mesin bisa tahu. Nah, sehingga ada kemungkinan biku juga bisa digusur oleh mesin itu. Ya, tapi ya nggak ngapa-ngapa juga. Kenapa? Karena kan kegiatan yang rutin ya silakan digusur. Tetapi ada biku yang kegiatannya tidak bisa digusur, yaitu melaksanakan kemoralan atau mungkin melaksanakan yang disebut winaya kebikuan. Jadi mesin itu hanya ya atau tidak. Tapi winaya kebikuan itu harus dijalani sungguhan sebagai perbaikan perilaku. Ini yang tidak bisa, karena itu ya biar aja ada robot yang menggantikan biku ya untuk urusan mungkin pelayanan tamu dan sebagainya, itu bisa. Tapi melaksanakan meditasi, pengembangan kesadaran, itu dia tidak bisa. Apalagi kalau misalnya ada umat yang mungkin ingin konsultasi dan membawa perasaan. Kadang-kadang beberapa umat itu kan kalau konsultasi pakai menangis. Nah, jadi
Biasanya kita di ruang tempat konsultasi, kalau saya ya di ada kantornya begitu, biasanya saya sediakan tisu. Nah, jadi akhirnya kan kalau umatnya sudah cerita dengan penuh emosi, baik pria maupun wanita ya sama saja, itu kemudian kan keluar air mata. Nah, saya langsung ngomong, ya itu boleh tisu diambil. Dan saya memperhatikan dengan baik waktu dia berkonsultasi dan sebagainya, sampai akhirnya begitu selesai, kemudian ya kita memberikan masukan untuk penyelesaian masalah. Nah, hal-hal yang semacam ini saat ini belum tentu bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Walaupun kecerdasan buatan sekarang diajar juga untuk bikin perasaan, punya perasaan. Beberapa robot sekarang sudah bisa juga keringatan. Beberapa robot sekarang sudah mulai bisa keluar air mata, bisa ada ekspresi mukanya sekian ratus ekspresi muka, bisa. Tetapi nanti waktu dia melayani orang yang mungkin sedang terbawa perasaan itu, mungkin yang keluar adalah kesan dhamma, yaitu misalnya, kenapa engkau harus menangis? Apa yang kamu tangisi? Yang kamu tangisi kan keinginanmu yang tidak tercapai. Kalau keinginanmu tidak tercapai kemudian kamu tangisi, apakah kemudian bisa tercapai? Kan tidak. Kenapa juga kamu mengambil tisu? Segitu banyak tisu apakah bisa menyelesaikan? Nah, ini kalau sekarang umat yang mendengar jawaban robot ini, wah malah bisa tambah stres ya. Dia datang untuk curhat, begitu keluar dari acara curhatnya itu, dia malah emosi besar. Nah, jadi hal-hal yang begini mungkin sampai saat ini belum bisa digantikan. Nah, sekarang seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, kecerdasan buatan apapun juga bentuknya, itu sebetulnya dia adalah netral. Kita manusia yang akan menggunakannya. Apakah kita menggunakan dengan baik, ataukah kita menyalahgunakan? Ya, kalau tadi saya baru membaca ada satu tokoh yang kemudian mendapat kabar ada kurir yang mengantar paket, kemudian memberikan link bahwa paketnya ini adalah misalnya sekarang sedang akan diantar ke rumah, lalu dia klik linknya itu ternyata adalah untuk membongkar transaksi-transaksi banknya dia, dan sehingga dia akhirnya bisa transaksi ke sana ke sini, yang itu semua tentu didownload oleh si mesin itu sendiri. Nah, ini adalah penyalahgunaan kecerdasan buatan. Nah, saudara-saudara, tapi juga kalau yang tadi bisa menjadi biku, kemudian punya kesempatan untuk membacakan parita atau melayani yang mungkin rutin, itu kan sesuatu yang baik. Kalau demikian, saudara-saudara, kita memang tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri, yaitu berjalan sesuai dengan dharma. Bahwa alat-alat di luar kita itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan kita di dalam batin kita atau di dalam diri kita sesuai dengan dhamma adalah bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan kita, tapi sekaligus bisa membahagiakan lingkungan kita, dan kalau bisa juga kita berusaha membahagiakan semua makhluk. Dengan upaya kita membahagiakan lingkungan maupun semua makhluk, maka tentu kita tidak akan menyalahgunakan kemampuan kecerdasan buatan ini. Karena kita pasti akan berpikir bagaimana ya supaya kecerdasan buatan ini akan bermanfaat untuk banyak orang, untuk semua makhluk. Nah, sehingga misalnya kecerdasan buatannya sekarang digunakan untuk apa? Untuk menerjemahkan suara anjing ataupun suara kucing misalnya. Sehingga kalau anjing menggonggong, itu sudah ada kecerdasan buatan yang mengetahui bahwa anjing ini lapar. Kemudian anjing ini juga menggonggong yang sama bagi kita, tapi bisa diterjemahkan sebagai anjing ini pengen keluar dari rumah, mau jalan-jalan keluar. Jadi sekarang yang punya anjing ini menjadi lebih nyaman. Kenapa? Karena dia merasakan
bisa berkomunikasi dengan si anjing yang dia sayangi. Demikian pula dengan kucing, juga sama. Bahkan juga sudah ada yang untuk bayi. Nah, ini sangat membantu manusia. Bayi nangis, itu sudah ada ceritanya. Oh, bayi nangis yang ini sakit perut. Coba perutnya digosok, tenang langsung. Bayi nangis lagi. Oh, ini punggungnya basah. Coba diganti atau dipindahkan ke tempat yang lebih kering. Langsung juga bisa. Jadi dengan cara seperti ini, akhirnya orang yang menemukan atau yang menggunakan kecerdasan buatan ini diarahkan untuk kebahagiaan lingkungan maupun semua makhluk. Kalau sudah seperti ini, maka kita siap menghadapi perubahan, kita siap menghadapi datangnya kecerdasan buatan, karena kita tahu kecerdasan buatan ini adalah alat untuk membahagiakan kita, membahagiakan lingkungan, dan membahagiakan semua makhluk. Inilah prinsip yang kita harus miliki, sehingga nanti pada saat kita punya kesempatan untuk menggunakan ataupun mengembangkan kecerdasan buatan, kita gunakan untuk kebahagiaan keluarga, lingkungan, dan juga semua makhluk. Nah, ini yang sementara dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pandangan Dharma untuk kebahagiaan semua makhluk. Alat itu nanti mungkin dalam pertanyaan akan kita bisa bahas yang lebih dalam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Ratna yang demikian luar biasa mengawal acara ini dengan sangat meriah. Terima kasih. Silakan. Bante dan Dr. Adi, saya izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Malam hari ini ada pertanyaan dari Ibu Marlina Zing. Pertanyaan ditujukan untuk kedua narasumber. Pertanyaan dari beliau, saya jujur tidak setuju adanya Bitcoin, trading. Yang didapat cepat hilangkan. Saya lebih baik kerja sabar, nabung, untung dikit nggak apa-apa, asal jalan bener. Apakah saya boleh diem demikian saja atau harus juga mengikuti perkembangan zaman dengan jadi YouTuber atau mencari followers? Yang katanya tidur, uang bisa nambah. Saya lebih memilih pendekatan customer langsung atau customer relationship management. Apakah saya boleh? Saya stuck di pemikiran pandangan begitu sesuai Majjhima Patipada nomor 1. Nah, mungkin kepada Dr. Adi bisa menjawab terlebih dahulu. Dokter, silakan. Oke, jadi mengenai Bitcoin trading ini ya, ini kita mau terima atau tidak, ini ada gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang realitasnya di masyarakat memang ada. Nah, tinggal kita perlu memutuskan apakah kita merasa cocok atau tidak. Kalau kita merasa cocok dan ini bagus untuk kita, monggo dilakukan. Ya tentu dengan memperhitungkan segala risiko loh ya. Jadi dunia trading ini bukan dunia yang untuk semua orang ya. Ini ada beberapa teman saya bilang, betul, untungnya bisa cepat, habisnya juga bisa cepat. Ini bergantung lah. Tapi yang sukses di bidang ini juga banyak. Ada juga orang yang berhasil. Jadi kembali lagi, setiap orang ini perlu menentukan dia merasa nyamannya di mana, merasa cukupnya berapa, merasa cocoknya apa. Nah, selama ini bisa dijalankan dan memberikan ketenangan dan kedamaian, ya sudah kita pilih jalan ini. Kan tidak semua orang, kalau kita pergi ke restoran kan ada begitu banyak makanan. Tidak semua harus coba semua kan. Kita pilihlah yang kita paling cocok, yang baik untuk diri kita. Jadi demikian dari saya. Monggo, Bante. Baik, terima kasih Dr. Adi. Silakan Bante dapat memberikan jawabannya, Bante. Saya sangat sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa sebetulnya di dunia ini kan banyak pilihan. Kalau Anda di biara juga demikian, Anda ketemu akan beberapa orang biku. Anda kalau cocok dengan biku A, ya silahkan mendengarkan ataupun ikut dengan biku A. Tapi kalau Anda cocok dengan biku B, ya Anda tidak usah menjelekkan biku A, Anda ikut aja dengan yang B ini. Anda tidak cocok semua, ya tidak apa-apa, tidak usah menjelekkan. Demikian pula ketika Anda misalnya dengan Bitcoin lah, atau dengan kemajuan-kemajuan, ingin harus jadi YouTuber lah, atau apa. Kalau Anda cocok, lakukan. Tapi kalau Anda tidak cocok, juga tidak usah mengkritik. Kenapa? Karena tiap orang punya jalannya masing-masing.
tiap orang punya kecenderungannya masing-masing. Jadi pada prinsipnya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi, demikian pula dengan si penanya. Mudah-mudahan tidak usah terlalu, waduh kalau saya tidak ikut kan berarti saya ketinggalan zaman. Enggak juga. Ya, jadi Anda punya hak untuk tidak ikut, tapi orang lain juga punya hak untuk ikut. Masing-masing punya resiko dan tanggung jawabnya sendiri. Saya kira demikian. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, demikian Ibu Marlina jawaban dari kedua narasumber tadi. Dr. Adi dan Bante juga sepakat ya bahwasannya jika cocok atau bagus silahkan dipilih, tentunya mempertimbangkan risikonya begitu. Ya, Bante dan Dr. Adi, malam hari ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Mario. Beliau bergabung dari YouTube malam hari ini. Pertanyaan dari beliau, Namo Buddhaya Bante dan Dr. Adi, dengan kehadiran AI semakin memungkinkan mengikis moha lebih cepat di zaman modern ini. Selama sesuai dengan ajaran Buddhis, mohon pencerahannya. Terima kasih. Silahkan Dr. Adi dapat menjawab. Oke, jadi pemahaman saya ya, untuk pengembangan batin ini itu bergantung kepada diri kita. Artificial intelligence ini hanyalah alat bantu. Jadi sebagus apapun alat bantu yang kita punya, kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan tepat, ini juga akan menjadi hambatan bagi diri kita sebenarnya. Jadi saya sih melihat ya, mengikis kilesa, mengikis kebodohan batin kita, ketidaktahuan kita ini, tidak bisa sekedar hanya dengan membaca. Betul, informasi-informasi itu bermanfaat bagi kita, menunjang diri kita. Tapi cara yang paling bagus, yang paling tepat, paling akurat, ya lewat perjalanan ke dalam diri. Jadi kita mengenali diri kita, batin kita, gejolaknya seperti apa, dan disitulah kita mengikis, dalam tanda kutip ya, kebodohan-kebodohan kita ini. Yang di luar diri kita itu hanyalah alat bantu saja, artifisial, bukan yang esensi. Yang esensi selalu ada yang di dalam. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Dr. Adi. Bante, silakan Bante memberikan pencerahan, Bante. Kita harus memahami dulu yang disebut dengan moha atau kegelapan batin itu ya. Yang disebut kegelapan batin itu adalah ketidaktahuan seseorang tentang hidup yang tidak kekal. Jadi hidup ini selalu berubah, kemudian orang yang tidak tahu itu muncullah tamak dan benci. Tamak itu selalu ingin sesuatu yang ia sukai. Benci itu selalu menolak yang dia tidak sukai. Padahal karena hidup ini selalu berubah, yang dia sukai satu ketika pasti terlepas dari dirinya. Yang tidak disukai satu ketika pasti datang pada dirinya. Nah, jadi orang yang memahami bahwa hidup adalah tidak kekal, maka dia terbebas dari kegelapan batin. Nah, seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, bahwa kecerdasan buatan ini hanyalah alat. Sekarang, apakah mampu untuk mengusir ataupun untuk mengurangi kegelapan batin? Bisa, ya, tapi tentu kita harus ada perenungannya sendiri. Salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu beredar di media sosial dan lain sebagainya, proses, ada ini pembuatan dengan AI juga, proses makhluk atau orang dari bayi barusan lahir, kemudian mulai agak besar, kemudian anak-anak, kemudian menjadi remaja di sekolah, kemudian menjadi dewasa, kuliah, kemudian dia menjadi orang yang berkarir, kemudian dia menikah, kemudian dia mengandung, kemudian dia membawa bayi, kemudian dia menggandeng anak karena bayinya sudah menjadi besar, kemudian dia menjadi lebih umurnya bertambah, kemudian dia muncul kerut-kerut di wajahnya, dan akhirnya muncul dia sakit di kursi roda, dan akhirnya dia berbaring tanpa bergerak lagi di kasur, dan akhirnya dia juga meninggal dan menjadi tulang belulang. Nah, ini lalu kita lihat, luar biasa sekali ya. Ada proses pembuatan animasi yang seperti ini, detail banget. Wah, ini bagus. Dan itu kalau kita setel berulang-ulang, itu membuat kita bisa memahami, hidup ini ternyata nggak kekal ya. Aku yang sehat, aku yang kuat, aku yang, jarang sakit.
ternyata bisa tua, sakit, dan mati juga seperti itu. Dan ini banyak sekali AI yang seperti ini. Kemudian AI yang lain adalah seperti kalau tadi Pak Adi dalam pembabarannya kan dikatakan orang mengambil sampel suaranya bisa dibikin ceramah. Dan dibikin ceramah yang modelnya biku, kemudian dia memberikan ceramah dan memberikan pengertian-pengertian damai yang baik. Sehingga saya berpikir, aduh nanti satu ketika ya, kalau orang ngambil sampel suara saya, kemudian dibikin ceramah yang baik-baik, wah itu sangat menghemat. Saya harapkan nanti tokoh-tokoh orang-orang yang pinter dalam kecerdasan buatan ini, coba nanti bikin kampanye dan yang aneh-aneh. Tapi kalau bisa suara saya diambil kemudian ceramah damai yang muluk-muluk. Wah ini akan luar biasa. Nah kenapa? Karena itu bisa membawa pencerahan. Bahkan mungkin kadang-kadang saya yang aslinya saya dengar, duh kok saya aja nggak ngerti loh itu, kok bisa ya dia ceramah seperti itu. Kenapa? Karena itu AI yang dia belajar. Nah jadi memungkinkan AI itu, robot-robot itu, program-program seperti ini untuk mengurangi kegelapan batin. Tetapi tentu kita harus membuka batin kita sendiri untuk memahami apa yang disampaikan, kemudian merenungkan yang disampaikan, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian jawaban saya. Terima kasih, silakan. Baik, luar biasa jawaban dari kedua narasumber disampaikan dengan sangat jelas ya tadi. Bapak Mario dan sahabat Dhamma sudah menyimak jawaban dari kedua narasumber. Ya, Bante dan Dr. Adi, malam hari ini ada peserta yang bertanya secara langsung. Malam hari ini sudah ada 2 penanya ya yang sudah antre. Saya khawatir tangannya pegal Bante dan Dokter, jadi saya akan sapa. Ini penanya pertama dari akun atas nama Upacarika Mewah. Selamat malam, Namo Buddhaya Bapak Upacarika Mewah. Silahkan dapat menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih host. Selamat malam Bante. Bapak Adi, saya dari Kota Medan. Kalau boleh saya bicara Pak Adi ya, apakah AI ini merupakan sebagian kecil dari ilmu alam jagat raya ini? Kenapa saya juga heran sampai sekarang. Kenapa Sangga itu bisa menetapkan salah satu contohnya Hari Raya Waisak begitu akurat ketika tahu. Kemudian juga bisa mengetahui asankya dan segala macam. Mungkin kalau bisa dikatakan apakah Sangga juga bisa memiliki AI secara natural kan? Penting dasar, terima kasih banyak. Ya, di menit ke terakhir Pak. Suaranya sedikit kurang jelas di sini. Iya. Gini Bante, Namo Buddhaya. Ya, silakan Bapak bisa dilanjutkan. Ya. Begini Pak Adi, apakah AI ini merupakan sebagian kecil dari ilmu yang ada di jagat raya ini? Karena kita ketahui, Bante saja kelompok Sangga terutama ya, itu bisa mengetahui kapan akan munculnya atau akan jatuhnya Hari Raya Waisak. Kemudian juga bisa mengetahui tahun-tahun asankya dan segala macam. Mungkin apakah ini salah satunya AI yang dimaksud AI secara natural alami. Dan juga saya pernah mendengar juga Bante, ada seorang arahat yang dengan kekuatan pati samidanya itu bisa menguasai ratusan bahasa Bante. Saja, terima kasih banyak Ya, baik, terima kasih Bapak Upacarika Mewah. Meskipun tadi ada sedikit kendala ya, suara dari beliau sedikit terputus-putus dan ada berisik sedikit. Ya, semoga Bante dan Dr. Adi juga bisa mendapatkan pertanyaan dari beliau. Tapi saya izin Bante dan Dr. Adi untuk membacakan sedikit yang saya catat tadi. Beliau bertanya, apakah AI ini merupakan sistem yang natural? Karena beliau melihat ada bagian kecil yang AI ini bisa mengetahui ada asankya dan jadwal-jadwal lainnya. Bagaimana jawaban dari Dr. Adi dan Bante Utamo itu yang tadi saya simak dari pertanyaan beliau. Silakan Dr. Adi dapat menjawab. Oke, jadi kecerdasan buatan ini kan seturut dengan namanya adalah sebuah program kan sebenarnya. Jadi dia
adalah simulasi dari program komputer untuk bisa meniru kecerdasan manusia. Termasuk misalkan untuk menghitung sesuatu lah, pergerakan planet kah, itu kan datanya kan ada. Dan ini kan semua fenomena alam ini pasti ada polanya kan. Jadi data-data ini dimasukkan ke dalam program dan dihitunglah oleh program ini, maka nanti ditemukanlah hasil-hasil seperti yang diharapkan. Jadi sebenarnya kalau dalam pemikiran saya begini ya, AI secerdas apapun dia, itu sepenuhnya di tahap awal ya, dia bergantung kepada kita manusia untuk memprogram, untuk memulai. Kita memberikan dia data-data yang akurat. Kalau datanya tidak akurat, nanti hasilnya pasti ngaco juga itu. Jadi itu bergantung bagaimana kita menyediakan datanya, kemudian sedikit agak teknis, algoritmanya, bagaimana kita memprogram ini. Berdasarkan program inilah dia akan menghitung dan mencapai hasil. Dan nanti yang lebih teknis soal tadi saya nggak gitu jelas apa yang disampaikan itu nanti soal apa tadi dia bilang, soal menghitung apa tadi itu? Ya. Asankea, dokter. Asankea. Itu bisa dijelaskan apa itu? Itu mungkin secara detail mungkin Bante Utamo. Ya itu bagian itu bagian Bante. Ya. Saya bagian yang mudah-mudah saja. Jadi jawaban saya seperti itu. Itu hanyalah program, kita berikan data dan dihitung oleh mesin, demikian. Baik. Silakan Bante Utamo bisa melengkapi jawaban dari pertanyaan malam hari ini, Bante. Jadi mungkin saya menangkap pertanyaannya adalah bahwa AI itu apakah sebagian kecil dari ilmu alam? Mungkin tadi pertanyaannya yang saya dengar seperti itu. Ya, jadi bukan sebaliknya. Nah, maksudnya begini, memang AI itu adalah kecerdasan buatan, sama dengan yang Pak Adi sampaikan tadi, hanya kecerdasan buatan. Sedangkan orang-orang punya kecerdasan yang sungguhan. Nah, cuman kecerdasan yang sungguhan ini kan kadang kita sulit untuk menemukan. Misalnya bagaimana menentukan hari Waisak. Nah, ada satu masa memang orang-orang itu yang belajar dengan baik sehingga tahu pola planet-planet bulan itu persis purnama sidi di bulan Waisak itu jam berapa, ya itu bisa. Nah, tetapi nanti di masa-masa yang akan datang mungkin kalau kemampuan orang menghitung itu sudah kurang, akhirnya juga bisa hilang. Ada satu fenomena yang membuat saya juga geleng kepala adalah di luar negeri, itu sekarang anak-anak zaman now itu tidak bisa melihat atau tidak bisa membaca jam analog. Jadi jam yang bulat itu, dia tidak bisa tahu, dia tahunya hanya jam digital aja. Kenapa? Karena di HP juga jam digital, di kehidupan sehari-hari juga jam digital, dia jam analog itu dia tidak tahu. Misalnya jam 8 lebih seperempat, dia tidak bisa baca. Nah, jadi mungkin ilmu-ilmu yang perbintangan astronomi ini, mungkin satu ketika orang juga sudah nggak bisa. Nah, tetapi kecerdasan ini nanti kemampuan-kemampuan ini diinputkan. Datanya ini diinputkan kepada satu kecerdasan buatan, sehingga nanti otomatis dia bisa menghitung. Ya, menghitung, ini nanti Waisak tahun 3000 ini jatuhnya kapan ya? Itu bisa diketahui. Saudara-saudara, kalau di zaman beberapa waktu yang lalu, AI belum segini hebat, ada satu organizer yang organizer elektronik ya, jadi untuk mencatat jadwal begitu, itu bisa untuk menghitung 1000 hari dari hari ini itu kapan. Itu bisa, jadi kita masukkan tanggal ya, misalnya ini kebetulan ada orang yang meninggal, lalu dia tanya, nanti 1000 hari sekarang ini, dari hari ini kapan ya Bante? Nah, langsung kita pencet, 1000 hari kemudian, langsung keluar. Nah itu kita, wah hebat banget lah, kalau kita ngitung 3 tahun, ya 360 dikali 3 ditambah segini, aduh lama. Tapi dengan organizer yang sederhana ini ketemu. Nah itu kenapa? Karena perhitungannya itu sudah jelas. Nah kemudian tadi tentang Asankya Kalpa. Kalpa itu sebetulnya hitungan yang sangat lama. Ya kalau di dalam Dhamma, Kalpa itu ada yang menggambarkan seperti misalnya biji wijen yang dimasukkan ke dalam satu kotak.
besar, ya, satu kotak yang katakanlah 1 kilometer tingginya, 1 kilometer lebarnya, 1 kilometer panjangnya, jadi segede itu. 1 kilometer kan besar. Isinya wijen. Anda tentu tahu wijen itu sekecil apa. Ya, untuk onde-onde itu kan wijen di atasnya itu. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam kotak yang segitu besar. Dikatakan satu wijen itu mewakili 100 tahun. Lah, satu kotak besar wijen yang kotaknya itu 1 kilometer kali 1 kilometer kali 1 kilometer itu berapa banyak wijen? Lah, itu satu kalpa luar biasa. Kemudian asangkea kalpa. Berapa itu? Yang segitu tuh yang asangkea, yang tak terhingga. Sudah kita saja pusing hitung itu walaupun pakai kecerdasan buatan bisa itu. Ya, jadi sepanjang kali lebar kali tinggi itu kan luasnya ketemu ini 1 kilometer persegi, 1 kilometer kubik isinya. Kemudian wijen itu luasannya berapa? Kemudian tinggal dibagi. Itu AI bisa. Nah, tetapi itu sebetulnya lama sekali kali 100 tahun itu. Asangkea tak terhingga. Sudah lama tak terhingga. Ini bagaimana? Karena itu sebetulnya untuk menjelaskan tentang waktu yang sangat lama. Ya, jadi apakah itu sungguhan? Apakah itu hanya simbolis? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, kalau memang mau dihitung dengan AI, bisa. Jadi kalau tadi ditanya, apakah AI ini bagian kecil dari ilmu alam? Ya, salah satu kemampuan AI adalah memahami atau menghitung fenomena-fenomena alam. Salah satu kemampuan kecil. Tetapi sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang bisa diperoleh atau yang bisa dipelajari oleh AI. Sehingga saya sepakat dengan yang disampaikan oleh penanya, tetapi bukan hanya ilmu alam yang dipelajari AI, tapi jauh lebih banyak yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan untuk itu. Saya kira demikian, silahkan dilanjutkan. Baik, Bante, terima kasih Bante. Ya, Bapak Upacari Kamewa, semoga tadi bisa menyimak juga ya jawaban dari kedua narasumber, disampaikan dengan sangat jelas ya tadi. Selanjutnya Bante dan Dokter malam hari ini ada penanya berikutnya dari yang bergabung melalui Zoom malam hari ini. Pertanyaan ini dikhususkan untuk Bante Utamo Mahatera. Ya, maaf Bante, kalau robot kan dalam pembacaan parita atau doa tidak ada vibrasinya atau energinya beda dengan manusia yang baca. Silakan Bante dapat memberikan jawaban. Iya, memang itu benar. Karena kalau tadi dikatakan Pak Adi dalam penjelasannya, manusia kan punya perasaan ya, punya kebijaksanaan. Nah, sekarang waktu kita membaca parita dengan fokus, dengan punya perasaan, itu membuat memang mempunyai vibrasi tertentu. Ya. Nah, sedangkan AI, pokoknya ada suara yang sama. Jadi, kalau Bante, saya minta dibacakan parita, oke, ada parita, tapi memang vibrasi tidak ada. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan juga, bahwa pada saat kita misalnya menghadapi robot-robot itu, ada hal-hal tertentu yang robot tidak bisa, yaitu tentang perasaan. Seperti tadi menghadapi pasien ataupun klien ataupun apa ya, orang yang menghadap untuk misalnya curhat dan lain sebagainya, itu mungkin masih membutuhkan orang, bukan cuma AI saja. Kemudian nanti bagaimana mengembangkan kesadaran setiap saat, ini juga yang melatih tentu adalah orang, karena kalau sekarang ada orang mengatakan saya dalam meditasi saya mengalami begini-begini, ada hal-hal tertentu bisa diselesaikan oleh AI. Misalnya, saya kok kesemutan bagaimana ya? Nah, AI itu bisa menjawab, oh, kesemutan tahan saja, atau kesemutan ya pindah posisi misalnya, itu bisa. Tapi ketika mungkin orang mengalami sesuatu sensasi yang unik, AI itu mungkin belum bisa menjawab kecuali datanya sudah dimasukkan, karena AI kan mengumpulkan data. Tetapi pengalaman unik ini kalau hanya datanya satu, hanya dapat untuk si A saja. Padahal pengalaman meditasi si B
ada pengalaman yang unik lagi. Si C juga ada pengalaman unik lagi. Dan ini AI-nya mungkin bisa menyelesaikan si A, si B, si C, karena datanya sudah dimasukkan, tetapi untuk si D nggak bisa, menjadi ketinggalan lagi dan ketinggalan lagi. Nah, tapi dengan pengalaman seseorang yang kemudian punya perasaan dan lain sebagainya, dia bisa tahu, oh ini pengalamanmu, solusinya adalah seperti ini. Jadi benar, memang kalau dengan robot tidak ada vibrasinya, cuman ada beberapa orang tidak membutuhkan vibrasi itu. Ada orang hanya membutuhkan, pokoknya tolong saya didoain. Oke, kenapa demikian? Karena ada beberapa orang yang misalnya menghadap pada Buddha Rupang. Ini saya sering mengamati di beberapa wihara ya. Ada orang itu kalau menghadap Buddha Rupang, itu bisa di depan sekali. Kalau perlu bisa pegang lututnya Buddha Rupang. Kemudian dia ngomong agak pokoknya ada suara yang saya pikir ngapain ini. Tapi itu ada. Tetapi ada juga orang yang kemudian cuman membaca paritannya jauh, hanya di depan pintu saja. Kadang-kadang pintunya pun tertutup. Dia hanya membaca paritan. Oke, selesai sudah. Jadi orang itu ada bermacam-macam. Kalau Anda tipikal orang yang membaca ataupun mungkin membaca parita lah, mungkin aja membaca parita yang sederhana saja, tapi harus di depan Buddha Rupang, kalau perlu pegang kaki arca itu ataupun memegang Buddha Rupang itu, maka Anda perlu vibrasi. Karena beberapa yang mengatakan kalau nggak deket, waduh, rasanya auranya belum nyampe. Tapi bagi Anda yang bisa hanya anjali di muka pintu, bahkan kadang-kadang di muka gerbang wihara, Anda tidak perlu vibrasi itu. Karena kebahagiaan Anda itu bukan di vibrasinya. Kebahagiaan Anda itu ketika Anda mungkin mendengar paritanya itu sendiri. Ya, vibrasinya Anda munculkan di dalam diri Anda sendiri, bukan dari pihak luar. Karena dia sudah memahami diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Guru saya dulu pernah satu ketika sakit. Kemudian beliau, karena beliau ini kan usianya kan sudah tua, 90-an. Beliau sakit, kemudian dibacakan parita. Nah, salah satu parita yang dibacakan itu normal sekali bagi kita umat Buddha, adalah Bojjhanga Parita. Parita untuk orang sakit kan. Selesai membacakan parita itu, guru saya senyum-senyum. Kamu membacakan Bojjhanga Parita itu, kamu tahu nggak artinya? Oh ya tahu, mereka kan semua sudah ahli-ahli bahasa Pali. Itu kan bermanfaat untuk Sang Buddha. Saya kan bukan. Nah, artinya apa? Vibrasinya sudah kuat. Tetapi beliau itu memahami diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kamu mau membacakan parita 50 biku sekalipun, kalau karma baik saya belum berbuah, ya tidak akan sembuh. Bojjhanga parita sampai 500 kali, ya tidak akan sembuh. Kalau saya karma baiknya belum berbuah. Nah, jadi guru saya malah ketawain. Lah ngapain kamu bacain Bojjhanga parita? Itu Sang Buddha, kan itu ceritanya Sang Buddha dan Bante Moggallana. Nah, semacam itu ya. Jadi Anda yang butuh vibrasi, ini balik lagi ke tadi yang mungkin kalau butuh Bitcoin dan lain sebagainya, apakah harus jadi YouTuber dan sebagainya. Ya, kalau Anda cocok dengan yang butuh vibrasi, ya carilah beberapa yang memang real untuk pembacaan parita. Tapi kalau Anda merasa tidak cocok, saya cukuplah mendengarkan saja karena diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri, maka robot pun juga tidak masalah. Ya, demikian, silakan. Ya, baik Anumodana Bante atas jawabannya sangat luar biasa ya. Tadi Ibu Kumala dan sahabat Dhamma sudah menyimak jawaban dari beliau. Ya Bante dan Dr. Adi, malam hari ini juga ada penanya dari akun inisial Z Brokens. Nah, pertanyaannya ini juga tidak kalah menarik. Pertanyaan dari beliau, Namo Buddhaya Pak Adi dan Bante.
pertanyaan kepada Bante, apakah teknologi AI di zaman sekarang sudah diprediksi keberadaannya di zaman Sang Buddha dan beliau sempat memberikan wejangan bagaimana cara menghadapi kemajuan teknologi. Nah, karena ini dikhususkan kepada Bante, kami mohon Bante memberikan jawaban kembali. Silakan Bante. Baik, kita harus, ini pertanyaan yang bagus ya, tapi kita harus juga merenungkan salah satu kisah Sang Buddha yang mengambil segenggam daun di hutan Singsapa. Sang Buddha kemudian menyampaikan kepada para biku, oh para biku, daun yang ada di genggaman saya dengan daun yang ada di hutan ini, banyakan mana? Lalu para biku jelas menjawab, wah ya banyak yang di hutan dong, ya yang di tangan kan cuma segenggam. Nah, kemudian Sang Buddha menjawab, apa yang aku ajarkan itu adalah segenggam daun ini. Sedangkan yang tidak aku ajarkan adalah yang seluruh daun di dalam hutan. Kenapa saya mengajarkan yang segenggam daun ini? Karena yang segenggam daun ini akan membawa seseorang untuk terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi, Sang Buddha itu hanya mengajarkan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sang Buddha sendiri juga tidak membuat peraturan itu sebelum, ya kan kalau kita tahu, biku-biku itu kan ada peraturan 227. Tapi Sang Buddha tidak membuat peraturan 227 itu di awal itu tidak. Jadi misalnya, ini ada penabisan biku yang pertama, ya 5 orang mertapa itu. Kemudian karena engkau sudah menjadi sangga, maka saya buat peraturan 227. Enggak. Padahal kan Sang Buddha Maha Tahu, tapi tidak begitu. Sang Buddha membuat peraturan itu satu demi satu. Kalau ada masalah, baru dibuat peraturannya. Itu sama dengan dokter. Kalau kita pergi ke dokter, tidak langsung diberikan vitamin A, B, C, D sampai Z. Tetapi dokter ini akan tanya, kamu sakit apa? Sudah berapa lama? Oh begini, oke, obatmu ternyata adalah vitamin ini. Jadi dokternya tidak perlu membuat orang itu menyimpan vitamin sebanyak-banyaknya. Demikian pula Sang Buddha. Beliau hanya memberikan sesuai dengan yang diperlukan. Tidak perlu memberikan semua yang tidak diperlukan. Malah nanti orang di zaman itu akan bingung. Cuman Sang Buddha memberikan pegangan. Yaitu di masa yang akan datang. Apapun juga kalau itu menambah ketamaan, menambah kebencian, menambah kegelapan, walaupun pakai nama ajaran Sang Dharma, maka abaikan. Itu berarti bukan Dharma yang sesungguhnya. Tetapi kalau semua itu bisa untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan juga kegelapan batin, walaupun bukan dengan menggunakan nama Dharma, itu dapat digunakan. Nah, jadi ini pegangannya adalah, apakah AI ini, kalau di zaman sekarang, bisa mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin? Kalau bisa, itu bisa kita gunakan. Seperti tadi ya, misalnya animasi dari bayi sampai tua, sampai mati, sampai menjadi tulang. Itu hasil dari AI, kita bisa gunakan. Kemudian ada juga mungkin AI yang ceramah misalnya, kemudian dia mengambil sampel suara, lalu dia bisa ceramah yang macam-macam. Asal ceramahnya benar, mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, AI-nya ini bisa kita pakai. Tapi kalau digunakan untuk ceramah yang tidak benar, atau malah kampanye dan sebagainya, maka itu kita bisa abaikan, karena tidak untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kuncinya di masa depan adalah mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, karena itulah tujuan Buddha Dharma. Silahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas reminder untuk kami semua ya. Tadi sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa Bante, terima kasih. Dan tentunya sahabat Dhamma sudah mencatat tadi poin penting yang Bante sampaikan. Jangan lengah ya, ingat pesan dari Bante. Ya, malam hari ini juga ada peserta yang
masih mengangkat tangannya ya. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, pastikan audionya terdengar dengan jelas agar kami bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bante atau Dr. Adi dengan jelas juga. Ya, malam hari ini sudah ada Ibu Evelyn yang raise hands. Selamat malam Ibu Evelyn, apakah masih terhubung bersama kami? Jika terhubung bisa membuka audio atau membuka kameranya juga. Selamat malam, host Ratna. Boleh langsung ya ke dokter dulu satu, terus ke Bante Baik, satu, silakan. boleh ya? Oke. Silakan. Selamat malam dokter Adi. Aku mau tanya ya, bagaimana menjadi orang tua yang dikatakan baik atau bijaksana dalam mengatasi anak-anak zaman now, karena anak-anak zaman sekarang itu sulit diatur. Terus kita mantaunya bagaimana? Mungkin dokter bisa kasih tips-tipsnya sedikit ya dokter. Itu pertanyaan saya buat dokter. Kemudian kalau buat Bante, bagaimana arti daripada kebahagiaan bagi seorang manusia? Karena nyatanya semua manusia kelihatannya udah dikasih sesuatu yang indah tapi masih mengejar materi dan kedudukan. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya sedikit ya Bante. Terima kasih, sehat selalu. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Evelyn. Terima kasih atas pertanyaannya disampaikan dengan sangat jelas. Untuk itu kepada Dr. Adi silahkan bisa memberikan jawaban pertanyaan bagaimana cara mengatasi anak-anak zaman now gitu. Silahkan dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi saya mau mulai dengan, kalau saya boleh memberikan usul ya, pertanyaannya itu bukan cara mengatasi. Ini kan kalau cara mengatasi itu seolah-olah sudah ada masalah nih, kita baru sadar gitu loh. Bagaimana cara kita menyiapkan atau mendidik anak untuk zaman yang seperti sekarang ini? Itu akan lebih bijak kalau kita mulai dengan pertanyaan seperti ini. Sebenarnya konsep mendidik anak, menyiapkan anak untuk masa sekarang ataupun masa depan sebenarnya sama. Dan ini di dalam Dharma sudah juga dijelaskan bagaimana peran sebagai orang tua kan. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dari pengalaman saya pribadi dan juga dari pengalaman saya membantu klien-klien ya. Kita sebagai orang tua itu harus punya pemahaman yang benar mengenai mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang salah, mana yang tidak boleh, mana yang tidak benar. Jadi kita harus punya pemahaman ini dulu. Pemahaman inilah yang kita praktekkan dalam hidup kita, dan pemahaman ini jugalah yang nanti kita, dalam tanda kutip ya, kita programkan ke dalam pikirannya anak-anak. Dalam bentuk apa? Teladan hidupnya kita. Jadi orang tua seringkali berkata begini, bagaimana cara kita mengontrol anak-anak ini? Saya bilang, anak-anak sekarang nggak bisa dikontrol. Siapa yang bisa kontrol mereka? Satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan anak ini adalah dengan memberikan mereka, membangun kesadaran diri di dalam diri mereka. Jadi anak-anak ini punya acuan. Kalau saya bertindak seperti ini, baik atau buruk? Benar atau tidak benar? Seperti yang tadi selalu sudah Bante sampaikan, 3 hal kan? Apakah ini menambah ketamaan, ataukah menambah kebencian, ataukah menambah kegelapan batin? Apakah yang dilakukan ini justru mengurangi ketamakan, mengurangi kebencian, mengurangi kebodohan kita, kegelapan batin? Jadi kalau segala sesuatu yang bisa mengikis ini, membuat anak-anak ini bisa mandiri secara sikap dan mengerti mana yang baik, mana yang benar, dia akan berlaku sebagai filter sebenarnya, filter moral, filter mental. Jadi serangan informasi yang bertubi-tubi, tidak karu-karuan begitu, itu anak itu akan tetap tenang, karena dia tahu, oh ini nggak boleh, oh ini ada, ya kalau yang bagus ini saya lakukan, ini saya nggak boleh. Jadi itu yang selalu kita perlu tanamkan di dalam diri anak-anak. Jadi banyak orang berpikir begini, wah saya mau kerja keras, saya mau meninggalkan warisan yang banyak kepada anak-anak supaya mereka bisa hidupnya mapan, nyaman, bahagia, tidak kekurangan apapun. Ya itu di satu sisi kalau kita orang tua bisa memenuhi ini bagus, kita meninggalkan warisan materi kepada anak dan keluarga. Tapi satu hal yang paling berharga itu adalah bukan apa yang kita tinggalkan untuk mereka, di luar diri mereka. Hal yang paling berharga itu adalah apa yang kita tinggalkan di dalam diri mereka. Ya, pemahaman ini, pemahaman mengenai agama, pemahaman mengenai moralitas, spiritualitas, ini akan terus bersama mereka sampai kapanpun,
dan ini juga yang nanti akan menyelamatkan hidup mereka dari berbagai tantangan di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa jawaban dari Dr. Adi. Selanjutnya, Bante silahkan dapat memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Ibu Evelyn. Bagaimana arti kebahagiaan? Sudah diberikan kenyamanan tapi masih merasa kurang begitu Bante. Silakan Bante bisa memberikan jawaban. Baik, kebahagiaan ini kadang disalah mengerti dengan kesenangan. Karena itu tadi pertanyaannya kan termasuk juga sudah tentang materi, kedudukan, dan sebagainya. Kalau kita sebetulnya membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan, kesenangan itu adalah perasaan yang kita dapatkan karena kita memperoleh dari sumber-sumber luar. Ya, misalnya tadi materi, ya, dapat uang, itu sebetulnya membuat kita senang, bukan membuat kita bahagia. Punya kedudukan, punya keluarga, bisa beli kendaraan baru, lulus sekolah, itu adalah senang. Jadi, senang itu karena unsur luar dan waktunya pendek. Begitu kita dapat kendaraan, hari ini senang, tapi 2 bulan kemudian mungkin sudah biasa-biasa saja. Begitu kita bisa dapat HP yang baru, senang. Tapi begitu sudah sebulan, 2 bulan, biasa-biasa saja. Itulah kesenangan. Sedangkan kebahagiaan itu ada di dalam. Dia bukan dari luar. Nah, kebahagiaan itu adalah kemampuan kita menerima kenyataan. Jadi tidak ada hubungannya dengan materi. Dia tidak punya materi pun, kalau dia mampu menerima itu sebagai kenyataan, dia bahagia. Atau dia tidak bisa membeli HP yang baru, dia punyanya HP jadul. Kalau dia bisa menerima itu sebagai kenyataan, itulah kebahagiaan. Makanya kalau Anda melihat misalnya, contoh di dalam Dharma adalah kita terdiri dari 2 masyarakat umat Buddha, yaitu satu masyarakat yang tinggal di wihara, para biku, samanera, dan sebagainya. Yang kedua adalah masyarakat yang tinggal di dalam rumah tangga, seperti Pak Adi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kenapa? Kalau tujuan agama Buddha itu untuk mencapai kebahagiaan, kok ada mereka yang tinggal di wihara yang malah tidak punya apa-apa? Wihara saja tidak punya. Kalau kebahagiaan itu hanya karena materi dan kedudukan, menjadi biku itu materinya apa? Kedudukannya apa? Tidak ada apa-apanya. Nah, tetapi menjadi biku itu dilatih untuk memiliki kemampuan menerima kenyataan. Bahwa sekarang saya ini pakaiannya cuma jubah seperti ini. Mampu nggak saya menerima kenyataan ini? Bahwa saya sehari hanya makan sebelum jam 12 siang. Mampu nggak saya menerima kenyataan ini? Bahwa saya tinggal di wihara, tetapi wihara ini tidak punya hak milik saya. Mampu nggak saya menerima itu? Nah, kalau saya bisa menerima kenyataan itu, maka saya bahagia. Jadi kebahagiaan itu diukur dari kemampuan kita menerima kenyataan saat ini. Karena itu di dalam Dhamma diajarkan bagaimana kita belajar hidup saat ini. Bagaimana kita belajar hidup saat ini adalah dengan berlatih mengamati saat ini saya sedang apa. Nah, kita biasanya pagi 15 menit, malam 15 menit itu untuk merasakan saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang duduk memperhatikan nafas saya masuk. Saat ini saya sedang duduk memperhatikan nafas saya keluar. Begitu pikirannya ke tempat lain, saat ini saya sedang memperhatikan nafas saya masuk dan keluar, tidak memikirkan pikiran yang lain. Begitu kita tahu saat ini saya sedang apa, saya bisa menerima itu sebagai kenyataan, batin menjadi tenang dan bahagia. Nah, tetapi saya katakan, hidup adalah saat ini. Apakah saya tidak boleh punya rencana masa depan? Tentu kita boleh punya rencana masa depan. Apakah kita tidak boleh mengenang masa lampau? Tentu kita boleh mengenang masa lampau. Tetapi 3 dimensi waktu ini, masa depan, masa sekarang, dan masa yang lalu, yang nyata adalah saat ini. Masa lalu itu kenangan, masa depan itu masih impian. Masa lalu ini kita jadikan pelajaran untuk kita tingkatkan kalau baik, atau kita perbaiki kalau yang buruk di masa sekarang.
masa depan yang impian ini, kita mulai melakukan yang terbaik pada saat ini. Jadi sebetulnya yang real, yang nyata adalah saat ini. Kita mulai melakukan yang terbaik adalah saat ini. Kalau kita bisa seperti itu, maka penerimaan saat ini kemudian untuk mempelajari kesalahan di masa lalu untuk ditingkatkan, diperbaiki saat ini, keberhasilan di masa lalu untuk kita tingkatkan saat ini, rencana di masa depan kita mulai dari saat ini, maka kebahagiaan akan muncul. Kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana arti kebahagiaan bagi manusia, terutama yang mengenal damai, yang kita sampaikan di sini adalah arti kebahagiaan adalah ketika ia bisa menerima kenyataan saat ini untuk membangun masa depan dan memperbaiki masa lalu, karena saat inilah yang sesungguhnya. Demikian, silakan. Terima kasih. Ya, luar biasa jawaban dari Bante ya. Ibu Evelyn dan sahabat semuanya, tadi Bante sampaikan senang dan bahagia itu adalah hal yang berbeda. Dan tadi Dokter Adi juga menyampaikan tips ya untuk mengatasi anak yang mungkin agak susah diarahkan. Itu tentunya menjadi tips juga untuk saya sebagai calon orang tua dan tentunya juga untuk sahabat Dhamma yang saat ini sudah memiliki anak ya. Terima kasih Dokter Adi atas tipsnya malam hari ini. Saya menjadi semakin banyak nih pengetahuannya. Ya, Dokter Adi dan Bante Utamo, malam hari ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak atau Ibu Tio Siuha yang malam hari ini bergabung melalui YouTube. Pertanyaan dari beliau, robot apakah bisa diterapkan dalam ilmu Dokter Adi dan bagaimana menurut Bante, apakah baik karena banyak yang sulit bekerja atau nganggur? Cerdas boleh, tapi di sisi lain ada yang menderita. Anumodana semuanya. Silahkan Dokter Adi dapat menjawab. Kalau ditanya apakah robot ini bisa diterapkan dalam ilmu yang saya hipnoterapi yang saya lakukan ya. Kalau misalkan dia mengajar saja itu bisa, dia mengajar hipnoterapi. Tapi kalau dia diminta melakukan praktek seperti yang saya lakukan atau hipnoterapis lakukan, seperti yang tadi juga sudah Bante sampaikan dengan sangat jelas, robot ini kan nggak punya perasaan. Nah, terus bagaimana nanti si robot ini mau berinteraksi secara emosi dengan individu ini, dengan orang ini? Itu tidak bisa. Makanya sangat aman profesi saya ini. Kenapa? Karena di masa depan tidak bisa digantikan oleh robot. Nah ini saya ada dapat sebuah video yang menceritakan bahwa di Tiongkok itu ya ada robot yang diprogram. Ini pakai AI, kecerdasan buatan. Jadi si robot ini nih, dia tuh bisa ini mendiagnosis kondisi kesehatan seseorang hanya dengan merasakan ini, denyut nadinya. Dalam waktu 30 detik, dia bisa tahu orang ini masalahnya apa loh, hebat. Kemudian dalam waktu 5 menit, dia bisa buka resep loh. Dan setelah dibandingkan dengan resep yang dibuka oleh Dr. TCM ya, Dr. TCM di Tiongkok ini resepnya kurang lebih sama dengan dokter yang punya pengalaman 40 tahun. Coba hebat dah ini. Jadi, kerja yang sifatnya mekanistik, yang berulang, yang tidak melibatkan interaksi secara emosi, ini sangat bisa digantikan oleh robot. Tapi kalau kerja yang membutuhkan pemahaman mengenai emosi, kita simpati, atau kita bisa mengerti kondisi psikologi seseorang, ini tidak bisa ini. Jadi jawaban singkatnya adalah tidak bisa. Demikian. Oke, luar biasa ya jawaban dari Dokter Adi. Jadi kita lebih banyak nih harus belajar nih sama Dokter Adi biar karena tadi Dokter Adi sampaikan pekerjaan beliau ini tidak akan bisa digantikan begitu ya. Ya, selanjutnya Bante silakan bisa memberikan jawaban Bante. Ya, kalau tadi pertanyaannya yang disampaikan itu kan gimana ya? Dengan adanya AI atau robot ini kan nanti akhirnya banyak juga pekerjaan yang tergusur sehingga jadi pengangguran. Apakah ini menjadi hal yang baik atau buruk? Saudara-saudara, kita ini tentu menyadari bahwa dalam kehidupan yang sesuai dengan Dhamma dikenal hidup yang tidak kekal. Segala sesuatu itu pasti akan berubah. Ada suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dan juga dipecat. Itu sudah dari zaman dulu juga seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana menyikapinya. Nah, kalau sekarang dikatakan
pekerjaan yang mekanis, yang tidak terlalu membutuhkan interaksi dan lain sebagainya yang tadi dikatakan Pak Adi itu akan tergusur, kemudian kita sekarang harus mempersiapkan punya kemampuan yang berbeda yang tidak dimiliki oleh si robot. Mungkin Anda bekerja di perusahaan tertentu yang hanya secara mekanik saja, yaitu misalnya mungkin memasang spare part di satu alat tertentu. Ya itu pasti bisa digantikan oleh robot. Tetapi ketika Anda bisa berinteraksi dengan teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda di dalam pekerjaan itu menjadi lebih nyaman berkumpul dengan Anda, bisa sharing dengan Anda, bisa tukar pikiran, tukar wawasan dengan Anda, maka Anda walaupun ada robot yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan itu, mungkin bukan Anda yang akan digusur. Karena apa? Karena kemampuan Anda berinteraksi dengan lingkungan. Tapi akhirnya digusur juga. Oh, kalau digusur juga, mungkin kemampuan Anda berinteraksi dengan lingkungan itu Anda kembangkan di rumah, di lingkungan, di masyarakat, dan di tempat Anda tinggal. Dengan demikian, maka Anda dihargai bukan karena kemampuan mekaniknya Anda yang rutin melakukan kegiatan seperti itu, tapi Anda berharga karena Anda berbeda dari robot. Anda punya perasaan untuk enak diajak berbagi. Kalau Anda cerita sama robot, walaupun mungkin bisa menangis ya, tadi sudah ada kan robot yang bisa menangis dan mengeluarkan ekspresi ratusan di wajahnya itu. Tapi kan pasti Anda merasa kayaknya ini palsu banget ini kalau ketika saya curhat kok saya nangis terus dia kelihatannya nangis juga kayaknya palsu banget ini. Tapi kalau saya ngomong sama orang ini kok rasanya enak ya, walaupun saya nggak ada solusinya. Tetapi ketika saya ngomong kemudian dia perhatikan dengan baik, itu seneng. Saudara-saudara, saya cerita yang tadi di ruang konsultasi itu ya, itu ada sesuatu yang aneh, yang saya pernah temui, saya nggak tahu apakah Pak Adi juga pernah menemukan yang seperti itu dengan kliennya. Jadi pada satu ketika ada seseorang yang mau curhat dengan saya, kemudian saking masalahnya itu berat bagi dia ditanggung, dia itu kemudian menangis dengan cukup keras. Nah, saya tungguin agak lama, tapi kok nggak berhenti-berhenti. Padahal di luar ini saya punya proyek juga, tukang yang masih ngerjakan sesuatu. Sehingga saya mengatakan kepada yang di depan saya itu, gini ya, kamu selesaikan dulu nangismu, nanti saya kembali lagi, saya mau lihat proyek ini, ada tukang yang masih mau saya arahkan. Langsung dia marah dan langsung dia diem. Dia ngomong, Bante sini dong, ngeliatin saya nangis lu, ngapain? Ngeliatin kamu ngapain? Wah Bante ini nggak asik katanya. Loh, jadi diliatin untuk apa coba? Udah saya cuman orang buang ingus lah apa sampai tisu saya habis segitu banyak. Hanya suruh lihat. Tapi setelah selesai nangisnya puas, apa toh yang mau kamu ceritakan? Nggak ada, saya cuma pengen nangis saja. Saya ini, waduh, sumpek sekali di rumah. Mau nangis saja nggak ada yang lihat. Loh, ini aneh banget. Ada orang nangis minta dilihatin. Ya sudahlah begitu. Nah, ini kalau robot nggak bisa. Tapi apakah saya pekerjaannya bisa diganti oleh robot? Mungkin aja bisa. Saya tidak masalah itu. Saya malah menunggu robot yang bisa menggantikan kerjaan saya supaya saya bisa meditasi dengan lebih lama. Ya, tapi orang yang punya perasaan untuk bisa curhat dan sebagainya ini mungkin robot belum. Sampai hari ini belum bisa. Saya nggak tahu ya 5-10 tahun lagi karena kalau udah di science fiction kan nanti mungkin robot itu juga bisa menangis dan punya perasaan juga. Karena nanti robot itu pun akan menganggap manusia ini juga sebagai hama itu juga bisa. Karena dia bertujuan untuk melestarikan bumi dan manusia ini buang sampah sembarangan, buang plastik sembarangan, maka dia juga bisa dibunuh oleh si robot ini juga bisa seperti science fiction yang mungkin pernah ada di dalam film dan sebagainya. Jadi kalau sekarang ditanya tadi apakah robot itu mengurangi pekerjaan, betul. Tetapi pekerjaan kalau Anda dikurangi karena robot, marilah kita menggunakan perasaan kita, empati kita, kesadaran kita yang robot sampai hari ini masih belum bisa. Ya, begitu.
Silahkan. Baik, Anu Mudana Bante atas jawabannya. Demikian tadi Bapak Tio Siuhua, jawaban dari kedua narasumber. Dan selanjutnya ini Bante dan Dokter, terus ada peserta yang mengirimkan pertanyaan ya malam hari ini sangat antusias. Malam hari ini ada pertanyaan dari Bapak Harjono, beliau bergabung dari Zoom. Pertanyaan dari beliau, malam Bante Utamo dan Dokter Adi, mohon tanya bagaimana menyeimbangkan batin terhadap perubahan yang begitu cepat dan masif kehiruk pikukan dan kemajuan teknologi dunia dan duniawi yang serba instan dengan keheningan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran, moralitas serta nilai-nilai kemanusiaan yang tidak mungkin dilakukan dengan cepat dan instan. Silakan Dr. Adi bisa memberikan jawabannya. Oke, jadi begini, ada sebuah teori ya, itu disebut dengan teori kue donat, begitu kan? Jadi kita tahu kalau kue donat itu yang selalu yang isi itu kan yang di sekelilingnya kan, di tengahnya kan pasti kosong gitu. Jadi kue donat selalu yang di tengahnya bolong. Nah, sebenarnya kita kalau sebagai manusia mengerti ini, hidup kita akan nyaman. Atau mungkin pakai ilustrasi yang lebih spektakuler lagi ya. Teman-teman tahu tornado ya? Tornado ya. Itu luar biasa tuh muternya itu. Kalau kita berada di bagian luar dari tornado itu, pusaran itu, waduh itu kita ada karu-karuan itu. Habis kita. Tapi begitu kita masuk ke tengah, seperti kayak donat tadi, kita di tengah-tengahnya, itu paling tenang. Diam itu. Maka apapun yang terjadi, apapun perkembangan dunia ini, itu kan faktor di luar diri kita kan. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang kita nggak bisa kendalikan. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan, tentu saja lewat latihan ya, itu adalah diri kita sendiri. Lewat mana? Lewat meditasi. Nah, ini yang teman-teman saya sangat sarankan, ini bisa pergi ke tempatnya Bante untuk belajar meditasi. Katanya tahun depan ini akan sudah mulai dibuka programnya. Nah ini sudah 3 tahun loh kita ini nggak pernah bisa meditasi gara-gara COVID ini ya. Ini kesempatan. Selama ini kan beliau Bante ini kan menuntun meditasi pakai Mobo ya Bante ya. Masih jalan ya itu ya? Masih. Mobo ya. Jadi meditasinya offline, bimbingannya yang online. Jadi ini kalau kita bisa pergi jumpa Bante, belajar meditasi di sana, waduh itu enak banget itu. Jadi kembali lagi, bagaimana cara kita menyeimbangkan, yang kita bisa atur ya diri kita. Nah, kalau kita konsisten melatih diri, saya biasa sarankan teman-teman ya atau klien saya yang juga sama ruwet sekali pikirannya. Jadi saya bilang ya udah ginilah, kamu meditasinya nggak usah lama-lama lah, 30 menit aja satu hari, tapi konsisten setiap pagi. Aduh Pak, 30 menit, boro-boro 30 menit, saya ini mau sarapan pagi aja tidak bisa Pak, repotnya minta ampun. Oh jadi Anda sangat sibuk, saya sibuknya minta ampun Pak. Ya sudah, kalau sibuknya luar biasa, ya sudahlah, waktunya cukup 60 menit. Dia bilang, waduh, kok lama banget 60 menit, padahal saya orang sibuk. Saya bilang, Pak, semakin kita sibuk, semakin kita butuh meditasi. Karena pikiran ini seperti ibaratnya sebuah gelas ya, gelas berisi air bening, di situ tuh ada pasir di bawahnya. Semakin kita sibuk, itu seperti kita aduk-aduk tuh pasirnya, gelasnya. Maka yang terjadi adalah itu kotoran akan naik semua tuh, akan jadi ruwet-ruwet sendiri, kabur-kabur sendiri. Satu-satunya cara untuk kita bisa membuat dia kembali menjadi bening, enak, jernih, itu adalah dengan kita apa? Menenangkan pikiran ini. Yaitu pikiran harus diikat pada sebuah objek, yaitu meditasi. Dan ini nggak bisa, tidak ada cara lain. Jadi semakin ribet dunia ini, semakin kita butuh untuk duduk hening, meditasi konsisten tiap hari. Dan teman-teman, monggo pergi ke tempat Bante, belajar sama Bante. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Adi. Silakan Bante dapat memberikan jawabannya Bante. Ya, terima kasih Pak Adi, promosinya yang luar biasa itu. Ya, tadi berhubungan dengan pertanyaannya ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan batin di dunia yang demikian cepat perubahannya ini? Sebetulnya kita harus tahu yang disebut atau bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Kenapa demikian? Karena kebutuhan itu terbatas, keinginan itu tidak ada batasnya. Kemajuan yang sedemikian pesat, kalau Anda fokus pada kebutuhan Anda tidak perlu sampai timbul, wah saya harus ikut begini, wah jangan sampai saya ketinggalan zaman, harus begitu. Wah ini nanti seperti yang Pak Adi sampaikan, kita terkena tornado yang luar biasa, ikut mental kita, karena kadang kita nggak membutuhkan itu. Nah, jadi sekarang bagaimana supaya kita menyikapi ini? Saya sepakat dengan yang Pak Adi sampaikan, kita justru menenangkan diri dulu untuk mendeteksi, untuk menentukan saya butuh ini atau enggak. Misalnya, oh ini sekarang ya, wah semuanya serba kecerdasan buatan. Ayo kita bikin ini perusahaan kita kasih kecerdasan buatan, butuh atau ingin. Oh saya masih belum butuh. Saya masih mau ngasih pekerjaan kepada beberapa orang yang di sini. Oke, ya sudah, kita berhenti di situ. Wah, yang teman-teman lain sana sudah, ya biarkan. Karena apa? Karena yang balik ke pertanyaan yang tadi awal sudah kita jawab adalah, kalau kita cocok, ya kita ikut. Kita nggak cocok, ya kita nggak usah ikuti. Kalau kita tahu pembangunan Wihara Bodhigiri ini, sudah 30 tahun, ya baru selesai 2 tahun lalu. Nah, kemudian pada waktu proses pembangunan itu banyak yang ngomong, kenapa nggak pakai misalnya alat berat, ya pakai otomatisasi dong supaya lebih cepat, ya untuk ngecat untuk apa? Enggak lah. Kenapa? Karena saya tujuannya adalah untuk mencarikan lapangan kerja bagi orang-orang di desa di sini yang sudah tua-tua, yang mungkin kalau kerja di kota lain berat, padahal di sini kan tidak banyak pekerjaan. Jadi tujuan saya begitu, sehingga alat berat juga tidak kita gunakan. Nah, ini sebetulnya adalah motivasi kita mau apa? Butuh atau ingin? Nah, kalau ingin cepat wihara selesai, ya semua pakai alat, semua beres. Ya gali ya pakai pakai begu dan lain sebagainya, beres. Tetapi kenapa kita pakai cangkul? Kenapa ngangkutinya kok juga cuma pakai alat tradisional? Karena kita ingin mencarikan pekerjaan. Nah, jadi kalau tadi Anda bertanya, gimana ya menyeimbangkan batin? Anda harus tentukan dulu diri Anda, kebutuhan dan keinginan Anda. Sehingga nanti kemajuan zaman itu tidak menyilaukan pandangan kita. Kita tetap fokus pada tujuan hidup kita ini. Begitu, terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih Bante Utamo. Pertanyaan dari Bapak Harjono sudah terjawab ya. Tadi Dokter Adi juga sampaikan kalau memang pikirannya lagi kurang jernih, silakan bisa meditasi di tempat Bante Utamo di Wihara Bodhigiri. Dan kalau misalnya ada masalah juga bisa konsultasi nih dengan Dokter Adi W. Gunawan. Nah, untuk menambah lagi pengetahuan kita tentang kecerdasan buatan, selanjutnya narasumber akan menyampaikan closing statement. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Dokter Adi W. Gunawan. Untuk itu kepada Dokter Adi kami persilahkan. Oke, terima kasih. Jadi kecerdasan buatan ini kan hanyalah alat ya untuk kemajuan kita. Yang paling penting sebenarnya adalah bukan bagaimana kita bingung dengan kecerdasan buatan ini. Yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana kita mengembangkan kecerdasan yang ada di dalam diri kita. Kecerdasan mengamati gerak pikiran kita, kecerdasan seperti yang tadi Bante sampaikan, kecerdasan untuk bisa mengerti dan memahami mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan, kecerdasan untuk bisa menentukan cukupnya berapa, kecerdasan untuk bisa menentukan apa sih bedanya senang dan bahagia. Jadi kalau kita bisa pegang intinya, hidup kita akan jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, teknologi ini kita bisa gunakan dengan bijak untuk kemajuan diri kita dan juga untuk kemajuan Buddha Dhamma. Demikian, terima kasih. Baik, luar biasa closing statement dari Dr. Adi. Selanjutnya dengan penuh hormat kepada Bante Utamo, kami persilahkan Bante. Baik, kita perlu ingat pada diri kita masing-masing. Di era kemajuan zaman yang sedemikian cepat, kita tidak akan pernah bisa menghentikan kemajuan zaman. Kita juga tidak perlu memusuhi kemajuan zaman. Kita juga tidak perlu anti dengan hasil kemajuan zaman. Tetapi kita harus membekali diri kita masing-masing. Apakah kemajuan zaman, hasil kemajuan zaman ini
akan memberikan manfaat bagi kita untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin? Ataukah hasil kemajuan zaman ini justru malah menambah ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin? Kalau mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ayo kita gunakan. Karena itu akan bermanfaat untuk hidup kita di masa sekarang maupun hidup kita di masa-masa yang akan datang. Tetapi kalau itu menambah ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, mari kita tunda kepemilikannya. Tapi tidak usah kita musuhi, karena mungkin masih banyak orang yang memerlukan cara-cara atau hasil kecerdasan buatan yang seperti itu. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Terima kasih.